Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mikael Valentino Kotorono. Saya dari kelas C, NIM 1910416933. Saya jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat video UTS Makul MPI. Kita langsung saja. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan manajemen pemasaran menurut 3 para ahli. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Porter Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. 2. Pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma. Manajemen pemasaran ialah merancangkan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. 3. Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip William. Manajemen pemasaran ialah merancang, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Nomor 2. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional? Karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Nomor 3. Jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. 1. Sebelum berencana untuk memasarkan produk luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. 2. Membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization. 3. Memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. 4. Menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. 5. Menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi internasional? Di sini dibagi menjadi 2. Pertama A, strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. B. 1. Menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan yang lebih tinggi. 2. Buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. 3. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Ekspor, kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri yang melakukan disebut eksportir. Impor, kegiatan mengirim barang dari luar negeri ke luar negeri yang melakukan disebut importir. Ya, caranya itu kita harus tahu barang yang akan kita ekspor berkualitas, juga kita ada kerjasama dengan pembisnis, dengan orang yang sudah kita sepakati gitu. 6. Review video pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional merupakan kinerja kegiatan pemasaran yang berlangsung lebih dalam satu negara. Pemasaran global merupakan kegiatan perusahaan yang menekankan upaya standarisasi dan integrasi global dalam upaya meningkatkan daya saing nasionalnya dengan cara ekonomi global. Contoh perusahaan pemasaran internasional salah satunya Indofood. Beberapa faktor pendorong go internasional itu dibagi menjadi 4. Kejenuhan pasar
domestik, persaingan, peluang pasar. Keempat, kurva pengalaman yang tajam. Jenis-jenis pemasaran internasional yaitu pemasaran ekspor, pemasaran multinasional, pemasaran multiregional, pemasaran global. Sekarang kita masuk dalam integrasi global. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Yang pertama, kekuatan pendorong integrasi global, yaitu teknologi, budaya, strategi dan tindakan global, kebutuhan pasar bebas, integrasi ekonomi. Yang kedua, kekuatan penghambat integrasi global, budaya, perbedaan pasar, biaya-biaya, pengawasan nasional, nasionalisme, perang, sejarah organisasi. Mungkin itu yang sudah saya tonton videonya, ini yang saya dapat. Sekarang soal nomor 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Caranya di sini ada dibagi menjadi 6, yaitu mengekspor melalui proyek Tourniquet, memberikan lisensi, memberikan waralaba, membentuk usaha patungan, mendirikan anak perusahaan. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.